sore Ibu-ibu. Sore. Kembali lagi dengan saya. Sekarang masuk pada langkah 4 ya. Sebelumnya kan ada langkah 3, di mana langkah 3 itu kita bisa mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, di langkah keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengendalikan anggaran. Sebelumnya kayaknya kurang semangat nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Jadi, nih di pembahasan kali ini tentang mengendalikan anggaran, saya akan analogikan. Analoginya seperti ini, ibu-ibu. Jadi, ketika kita mengendalikan anggaran, kita seperti berbelanja ke pasar. Nah, kalau berbelanja ke pasar ini, biasanya kita kan menulis terlebih dahulu apa saja yang dibeli, apa saja yang dibutuhkan. Nah, tetapi biasanya ada beberapa orang tidak sesuai dengan list. Karena biasanya kan kalau yang tidak sesuai dengan list itu sesuai dengan keinginannya, tapi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebaliknya, kalau sesuai dengan daftar yang sudah kita buat, dia akan mendapatkan belanjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, sama halnya dengan kita untuk mengelola anggaran. Kita tuh, kalau ketika kita tidak disiplin untuk membuat anggaran itu dengan baik, pemasukan yang kita pakai untuk keperluan yang kita anggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Jadi ketika semuanya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal, maka hasilnya pun tidak sesuai yang direncanakan, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan sebuah diskusi kepada ibu-ibu. Nah, tolong nanti saya akan memberikan lintingan undian. Nah, lintingan undian ini tolong ibu-ibu mengambil satu persatu ya. Nah, di situ nanti ada lintingan yang berbunyi apa yang harus saya lakukan. Nah, langsung saja ya ibu-ibu ya. Nah, oke, ibu-ibu. Setelah menerima satu persatu, coba saya ingin tahu, dibacakan terlebih dahulu ya, Bu ya. Dari kelompok 1, Ibu Kusmi. Ya, pertanyaan dari kelompok saya. Pak Rusli sebaiknya tetap menjenguk adiknya karena ini merupakan kebutuhan mendadak. Dengan melihat kembali prioritas kebutuhan, Pak Rusli bisa menggunakan uang dari kategori lainnya, yaitu pulsa, telepon, dan uang jajan. Dalam keadaan seperti ini akan lebih baik jika Pak Rusli memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Nah, untuk yang kasus yang pertama itu, tolong diskusikan dengan kelompok ibu ya. Nah, selanjutnya kelompok 2. Monggo dibacakan. Oke, ini dari kelompok saya. Salah seorang tetangga ibu, Lili, datang menawarkan baju dagangan. Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Ibu Lili ingin sekali membelinya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Itu Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak. Pak Rusli biasa membawa bekal makan siang ketika bekerja. Hari ini ia akan berangkat kerja, namun Ibu Lili belum sempat memasak karena sakit. Ibu Lili hanya punya uang untuk membeli bahan masakan hari ini. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Terima kasih. Selanjutnya Ibu Jaswan. Ibu Lili ingin menambah tabungan Dewi di sekolah agar ia punya cukup untuk membayar ujian kenaikan kelas. Sayangnya, kita ada pemasukan lebih untuk bulan ini. Ibu Lili hanya memegang uang untuk membayar utang. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan?
Ya, terima kasih. Ya, silakan diskusikan ya Ibu-ibu. Ya. Sudah ya Ibu-ibu? Sudah. Nah, nanti setiap kelompok untuk bisa menyebutkan jawabannya satu persatu ya. Ya. Nah, nanti setelah ada setiap kelompoknya yang menyebutkan jawabannya, tolong kita tepuk bersama-sama. Tepuknya seperti apa Ibu? Tepuk hebat. 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 Nah, oke? Oke. Teman, kita mulai dari kelompok satu ya Ibu. Silakan Ibu Tuswi. Dari kelompok saya Ibu Tuswi, Iya. jawabannya yaitu inti dari jawaban adalah memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Ini kita boleh untuk jaga-jaga ya. Ya, Hmm. ya kayak gitu. Ya. Jadi gini. Sudah? Sudah. Sudah? Ya. Oh iya, tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. 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 Jadi gitu ya. Untuk yang pertama, itu adalah kasusnya Ibu Lili harus membayar listrik siang hari. Nah, pagi harinya Agus menangis minta tambahan jajan untuk membeli mobil-mobilan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sini adalah Ibu Lili sebaiknya membujuk Agus untuk tidak membeli jajan terlebih dahulu, dalam arti sini membeli mobil-mobilan. Nah, karena mobil-mobilan hanyalah sebuah keinginan dan tagihan listrik adalah sebuah kebutuhan yang harus dibayarkan, maka kebutuhan listrik yang harus digunakan. Selanjutnya ke kelompok kedua, Ibu Atik. Iya. Hasil dari diskusi kami yaitu Ibu Lili sebaiknya tidak membeli baju tersebut karena memakai baju baru di hari raya bukanlah suatu kebutuhan utama. Membeli baju hanya menjadi kebutuhan jika memang diperlukan pada saatnya. Begitu Pak dari Mas. Ya, jadi kayak gitu ya. Yang Ibu Lili itu setidaknya sebaiknya tidak membeli baju tersebut karena bisa dibeli di hari-hari lainnya. Tetapi yang membeli baju hanya menjadi kebutuhan jika diperlukan pada saatnya. Misal bajunya sudah robek, baru itu bisa diperlukan. Tetapi kalau misal di saat hari raya dan bajunya masih bagus jika membeli sebelumnya, kita masih bisa memakai yang itu. Selanjutnya, Bapak gimana Pak? Ya, jawaban dari kelompok 3 adalah Ibu Lili sebaiknya memberikan ke Pak Rusdi sedikit uang dari anggaran memasak karena uang tersebut memang ditujukan untuk membeli makanan yang merupakan kebutuhan. Misalnya bisa digunakan untuk membeli makanan matang di dekat rumah. Sangat betul sekali. Tepuk hebat. 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 Yang terakhir untuk Ibu Dasman, silakan monggo. Biasanya Ibu Dasman, jawaban dari kelompok kami adalah menabung memang penting untuk berjaga-jaga, namun membayar kewajiban harus lebih diutamakan. Membayar utang adalah kewajiban. Nah, Ibu Lili bisa menabung lebih banyak bulan berikutnya dengan menghitung dan menyusun kembali anggarannya. Ya. Untuk yang tadi, tepuk hebat. 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 Ya, jadi begini ya Ibu. Nanti kalau ketika kita mengendalikan keuangan, kita menyusun anggaran, tolong didiskusikan dengan seluruh keluarga ya Ibu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan diteruskan oleh sesi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.